Ci, Halo, putus ya? I'm sorry, aduh tadi putus tuh ya. Iya putus tadi. Tadi Iya nih. ada Fabio join loh. Fabio dari Amerika ya. Wow, aduh teman-teman, I'm sorry tadi putus ya. Sebentar Ci, tunggu hold dulu sampai teman-teman mungkin masuk, baru kita lanjut lagi cerita Ci. Sorry, sorry. Maaf ya teman-teman, tadi koneksi terputus nih. Halo Elis, wah ini teman-temanku juga pada join. Tunggu ya Ci, sabar Tadi ya ada Ci, si tadi Nani. sampai. Si Nani juga tadi. Heeh, heeh. Kita undangin lagi teman-teman ya. Jadi nanti yang gereja sampah ini aku punya videonya. Nanti tunggu ya, kita sambil Oh, ini ada apa Pak sharing juga Untung, Pak Ose, videonya. Pak Ose. Pak Ose, Pak Ose juga Pak join. Ose, halo Pak Ose, thank you Pak Ose udah join. Tunggu ya, kita teman-temannya tunggu lagi yang tadi udah masuk. Aduh, I'm sorry Ci, tadi udah banyak tuh ya penontonnya ya. Thank you udah join balik. Maafkan Ada aku ada tadi Lily Fanny nih. terputus koneksinya. Lily Fan teman Cici ya. Yeay. Udah lama ya nggak ketemu Pak Ose Wah, ya. ada Ko Lukas join. Ada um, Ini siapa Magda temen juga join nih, Cici Magda. juga. Join, halo. Ya, Kita ya, udah ya. mulai tadi, Maaf ya tapi teman-teman yang tadi. koneksinya putus. Jadi Iya, I'm sorry. Halo friends, thank you ya udah join ya. Sebentar lagi kita lanjut lagi nih. Apa mau lanjut sekarang, Ci? ya boleh. Let's go ya. Kita lagi cerita tadi sampai si gereja Sampai sampah gereja ini. sampah. Pokoknya kalau masuk ke sini dari lokasi yang pokoknya nggak sehat ya, nggak sehat. Kanan kirinya tuh sampah semua karena mereka memang hidupnya dari memulung sampah. Terus kemudian waktu masuk ke sini, tapi kita bisa ngeliat satu gereja yang luar biasa, gede banget ya. Mungkin nanti abis ini Lisa juga bisa bantu keluarin videonya. Di mana di gereja Betul, kita ini, di lihat ya. sekitar ini ada kurang lebih 50.000 penduduk yang tinggal. Dan kerjaan mereka adalah itu, jadi pemulung sampah. Dan gereja ini menampung sekitar 20.000 orang gitu, bisa beribadah di tempat ini. Dan orang-orang percaya selalu ada mujizat di dalam gereja ini gitu. Jadi waktu mereka beribadah, mereka mengalami kesembuhan, mereka dilawat oleh Tuhan ya, karena memang seperti terjadinya gereja ini ya, yang tadi saya udah cerita adalah dia berpindah 3 kilometer dari posisi awalnya, dan itu tidak mungkin dilakukan tanpa kuasa Tuhan. Halo Ros, Ini wah gereja Ros dari gereja Turki. apa? Wah, Hai, halo. halo. Kita lihat videonya ya, gereja sampah kita lihat seberapa besar ya untuk menampung kapasitas 20.000 orang ya, Ci, ini ya bisa ya. Ya. Ini denominasi apa ini, Ci, gerejanya, Ci? Mereka itu dari Mesir Koptik. Halo Ros. Aku sudah berdoa Wah, buat ini kamu benar ya besar tadi ya. pagi ya. Ya, ya, ya. Ini I bagus ya, already pray gerejanya for gede you ya. Ros. Miss you. Di dalam gunung ya, Ci ya, gereja sampah ini, Ci. Iya, Ya, masih dia ada lagi lokasinya di cerita sekitar tentang Gunung gereja Balaang. sampah, Ci? Gimana? Oke. Masih ada lagi gereja sampah ini ceritanya, atau kita lanjut ke tempat berikut? Kita next aja ya, karena banyak juga sih yang mau Kita diceritakan. next ya. Oke, setelah gereja sampah kita Jadi mengunjungi kalau ini, kita Ci. di Ini Kairo adalah itu, kalau kita di Kairo itu kita bisa ngunjungin itulah ya, yang highlightnya itu kita bisa ke gereja gantung. Tadi yang saya udah ceritain, di mana mungkin tadi ada yang sebagian belum dapat ya. Di gereja gantung itu ada 13 pilar ya, 13 pilar. Ininya ya, ininya yang apa terkenalnya gitu ya. 13 pilar mewakili Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Terus kemudian gereja Abu Serga di mana waktu itu Yusuf, Maria dan bayi Yesus lari dari kejaran Raja Herodes, dan mereka masuk ke dalam gereja itu untuk bersembunyi dari kejaran Herodes di akhir perjalanan mereka waktu mereka ada di Mesir.
Nah, kemudian itu biasanya hari kedua kita lakukan tadi pergi ke apa namanya ke 3 lokasi itu ke Gereja-gereja gereja itu. gantung, Hanging Church karena dia di atas, kemudian ke Abu Serga dan juga ke gereja sampah gitu, gereja Simon the Tanner. Nah, kemudian tempat lain yang bisa dikunjungin di apa namanya di Mesir adalah yang terkenal tuh apa namanya Sphinx ya ini Sphinx dan Piramid. apa piramid ya Piramid. Sphinx Ini dan Sphinx. Mereka satu lokasi nggak sih, Ci? Sphinx dan ya. piramid ini satu Oh iya lokasi iya iya nggak? mereka satu lokasi ya. Ini Sphinx ini Nah, kan teman-teman tahu lah ya, Sphinx ini patung patung apa patung Sphinx ini merupakan ikonnya dari Mesir gitu. Kenapa? Badannya singa tapi kepalanya manusia kepalanya gitu kan. manusia. Terus dia punya tinggi itu 20 meter. Tingginya 20 meter, panjangnya 73 meter. Gede loh. Dan lebarnya ini badannya ini nih yang di belakang ini badannya tuh 19 meter. Gitu. Dan orang biasanya kalau pergi ke sini, mereka pasti mau foto dengan latar belakang di sini. Artinya mereka saya udah nyampe nih gitu di Mesir. Gitu. Dan apa namanya? Ini bisa Di dimasukin sebelah nggak, Ci? ini di lokasi yang masih kita di dalam satu area ini kita juga bisa ngelihat mungkin bisa digeser lihat apa namanya piramida ini adalah bangunan ini tinggi banget ya bangunan peninggalan zaman Mesir sebetulnya piramida ini apa ya boleh dibilang apa ya pemakaman ini sebagai pemakaman Tempat dan makam dia ya, kuburan. dibangun itu udah lama banget Lis 2700 tahun yang lalu dan tingginya itu 8 meter. Jadi orang juga biasanya ngambil tempat ini untuk berfoto. Tapi kadang-kadang kita mesti tahu juga ya kalau kita di daerah ini karena kita nggak bisa kasih handphone kita sembarangan ke orang buat foto gitu loh. Karena kadang-kadang mereka di sini juga bisa habis ngasih handphone terus mereka kabur gitu loh. Terus handphone kita dibawa. Jadi Banyak copet. iya ada aja lah namanya dimanapun kita harus waspada lah ya dan memang di lokasi ini karena memang rame dengan pengunjung dari semua orang untuk melihat ikon badan singa kepala manusia Sphinx dan piramid ini jadi mereka selalu ramai dikunjungin oleh orang-orang terutama grup-grup gitu dari berbagai negara gitu. Ini pasti dikunjungin ya Ci ya karena ini kan ini termasuk Seven Wonders kan tujuh Betul, keajaiban dunia. betul. Ini merupakan salah satu Jadi juga dari 7 makanya harus dipergiin ya. Betul, gitu. Dan mungkin lanjut lagi ya, Lis ya. Lanjut lagi. Biasanya lanjut udah lagi. Oh ini nih. Oh iya ini. Ini ada videonya Ci, kita nonton dulu. Tarian apa ini? Ya. Tarian khas Mesir, Ci. Ini kayak di dalam kapal ya, Ci ya? Iya. Jadi ini tarian ini acara kita apa ini? Nonton waktu kita naik cruise. Naik cruise di Sungai Nil. Naik cruise di Sungai Nil. Oke. Ya. Ini naik cruise ini apa ini namanya? Biasanya ya. Jadi boleh ikut, jadi nggak diwajibkan biasanya opsional gitu. Untuk naik cruise di sini. Jadi di sungai ini waktu bayi Musa diambil malam hari, oleh putri Firaun di sini Sungai Nil kan? Di Sungai Nil, ya betul. Bayi Musa ditarik dari air. Betul, ditarik dari air dan sekarang ini dijadikan lokasi atau objek wisata. Jadi kita di sini bisa melihat belly dance atau disebut dengan tari perut. Jadi kita sambil makan, sambil nyusurin sungai. Kalau kita ke Bangkok kan kita nyusurin Chao Phraya. Kalau kita di Mesir kita nyusurin Sungai Nil. Jadi kita makan di sini makanannya buffet. Jadi boleh ngambil makanan, boleh minum, free flow lah gitu istilahnya gitu. Kemudian sambil kita makan minum,
terus udah gitu nyusurin kanan kiri kita sungai Nil, nyusurin sungai Nil, kita bisa ngelihat show ini. Jadi udah di dalamnya udah termasuk show ini, namanya tari perut ya atau Meto Belly Dance gitu ya. Ini kapalnya terbuka atau gimana, Ci? Ada dek Ini atas kapalnya atau gimana? tertutup, kita ada di dalam Tertutup. di dalam indoor, jadi nggak panas juga gitu loh. Jadi basically acara menyusuri Sungai Nil ini di dalam kapalnya dong ya acaranya ya. Betul. Bukannya maksudnya kita nggak ada pemandangan kah Ci di luar-luarnya gitu? Biasanya kita nyusurin Di sepanjang Sungai Sungai Nil? malam. Jadi kita nggak bisa lihat apa-apa. Oh, nggak lihat juga ya. Iya, jadi biasanya kita juga nggak ada yang bisa dilihat, makanya di dalam itu kita nikmatin tarian ini. Tarian. Ada show, iya Ya, betul. ini Berarti merupakan acara tarian khas Mesir ya. Tarian khas Mesir ya. Jadi, berarti acara di cruise ini adalah main objeknya di dalam kapalnya ya acaranya ya. Sambil makan sambil nonton show gitu ya Ci ya. Iya. Oke, that's good. Oh, tuh ada jahitan juga. Ini masih juga di dalam Mesir kan? Sharm el Sheikh. Dari Kairo ke Sharm el Sheikh itu kita naik bus. Kita naik bus. Naik bus. Jauh loh, lumayan jauh. Ya. Sekitar 500 Ini km. Teater Romawi. Sekitar 500 km. 500 km tuh juga tempuhnya sih sekitar 6 jam sampai 6,5 jam lah kira-kira. Oh, di bus naik bus ke kota ini, pindah kota ya? Pindah kota, namanya kota Sharm el Sheikh. Apa sih yang bisa dilihat di sini banyak ya, ini kan karena pelabuhan ya, kota pelabuhan juga. Tapi biasanya yang kita kunjungin kalau kita mampir ke kota Sharm el Sheikh itu adalah teater Alexandria ini ya, teater Alexandria. Apa namanya? Ini teater Romawi sih, teater Romawi, atau kita suka ngomongnya tuh kota Alexandria ya. Ini udah lama juga karena udah dibangunnya tuh abad keempat ya, abad keempat sebelum Masehi. Terus teater ini digunain biasanya untuk pertunjukan musik dan perlombaan para penyair waktu pada masa itu ya, pada masa pendudukan Romawi Mesir lah gitu. Kerajaan ya. Kelihatannya gede tapi nggak terlalu ya, sebetulnya nggak terlalu ya, bisa nampung sekitar kurang lebih 600 orang lah gitu untuk di sini. Dan sekarang udah nggak full bangunannya begini, tapi udah ada reruntuhan juga gitu. Nah, kita bisa lihat ke sini. Dan di Sharm el Sheikh ini juga ada gereja yang luar biasa bagus banget ya. Luar biasa bagus banget, gerejanya gede banget dan full dengan arsitektur dan interior bergaya Romawi kuno juga gitu loh. Mungkin ada gambarnya, Lis, yang bisa Coba kita lihat. Ini Gunung Sinai lah. Oh, ini Gunung Sinai, Ci. Kayaknya nggak ada deh gambar gerejanya deh. Nggak ada ya? Ada gereja juga ya tadi ya, sesudah teater Romawi ya. Bisa ngunjungin itu. Dan kalau ke Sharm el Sheikh itu kita juga bisa melihat naik glass bottom boat ya, kita naik glass bottom boat. Ini mungkin beda, Lis, yang ini yang Sinai. Nah, naik glass bottom Gunung boat Sinai kita di atas ya, kita di atas kapal. Terus kita seperti kayak kita pergi ke Bunaken gitu loh. Ada bawahnya tuh kita bisa ngelihat ikan-ikan di situ di bawah pakai glass bottom boat. Ya, tapi itu opsional ya, itu opsional gitu. Kalau berapa lama itu, Ci? Biasanya kita ke Sharm el Sheikh ya 1 hari, karena kita dari Sharm el Sheikh ini kita mau lanjut ke Gunung Sinai tuh. Ini Gunung Sinai ini tadi Gunung videonya. Sinai itu di Saint Catherine ya. Jadi kalau dari Sharm el Sheikh, jadi ini sebelum, kalau misalkan dari Kairo langsung ke Saint Catherine terlalu jauh gitu loh. Jadi makanya kita jaraknya harus stop over dulu. Stop over di Sharm el Sheikh. Kita nginep di Sharm el Sheikh, kita lihat kota Alexandria, terus kemudian kita bisa ngelihat pelabuhan. Itu apa namanya, bagus banget tempatnya, karena waktu kita jalan tuh ya dari di sepanjang jalan dari Kairo menuju ke Sharm el Sheikh tuh kanan kiri kita tuh bener-bener pure padang gurun, kita nggak bisa lihat apa-apa ya. Tapi begitu kita masuk ke kota Sharm el Sheikh, wah, kita ngeliat kayak dari padang gurun tiba-tiba muncul satu kota yang bagus banget gitu loh. Wah, kanan kirinya dia di situ tuh ada kayak kafe, banyak kafe-kafe gitu. Pokoknya dari modern gitu, Ci, kotanya. Iya. Kita masuk ke satu kota
terus di situ kanan kirinya banyak kafe, terus kita bisa naik glass bottom boat, tiba-tiba terus kita di sana juga bisa lihat gereja. Jadi apa namanya, itu Suasananya langsung berubah. langsung berubah. Dan dari suasana padang gurun kering kerontang tandus, tiba-tiba kita berubah, kita ngelihat satu kota untuk stop over sebelum kita ke Saint Catherine, yaitu kita mau naik ke Gunung Sinai. Begitu. Jadi dari Shamesi ke Saint Catherine ini berapa jauh lagi, Ci, perjalanan? Dari Shamesi ke Saint Catherine ini sekitar 3 jam lah. Sekitar 3 jam perjalanan ke Saint Catherine. Dari Saint Catherine ya. Gunung Sinai sekarang. Di nah, Gunung Sinai ini ada kesempatan naik atau gimana, Ci, ke Gunung Sinai ini kan? Ini kan gunung yang ini juga terkenal juga. Salah satu gunung Sinai adalah di mana Musa menerima 10 perintah Tuhan ya. 10 perintah Tuhan, iya. 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Kalau ditanya gini, apaan sih Alfa yang dilihat di atas Gunung Sinai? Nggak ada apa-apa. Cuman sampai di atas Gunung Sinai ya cuman apa ya, kita lihat langit terbuka, kemudian kayak ada satu pemandangan ke bawah kali. Ada satu chapel kecil aja di sana gitu. Tapi memang perjalanan ke Gunung Sinai ini membutuhkan perjuangan. Kenapa? Karena dia berbatu-batu dan orang Baduin yang membantu kita untuk kita bisa naik ke Gunung Sinai. Nah, biasanya perjalanan ke Gunung Sinai ini dilakukan di malam hari atau dini hari ya. Dini hari. Subuh. Bukan sebelum subuh, malahan sebelum subuh. Jadi kita udah prepare, udah naik. Iya, prepare, kita jalan dulu, kita nggak langsung naik ke Gunung Sinai, kita jalan masuk ke pos 1 ya. Kita dari situ baru nanti kita mulai pendakian gitu. Dan lumayan berat. Kenapa? Karena waktu kita mau naik itu pertamanya kita naik onta dulu. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah pergi ke Gunung Sinai atau menaik ke Gunung Sinai, jadi kita harus naik onta. Dan kalau kita tahu sebenarnya tuh ontanya tuh sebetulnya jalannya udah mepet banget sama jurang. Kalau kita yang takut ketinggian, itu kadang-kadang kalau kita nggak gelap kita bisa lihat loh, sebelah kita tuh jurang, tapi mepet banget sama jurang. Tapi memang itulah hebatnya unta ini, dia punya pandangan yang tajam. Maksudnya dia bisa tahu, dan dia nggak pernah satupun kejadian unta ini tergelincir. Nggak pernah tergelincir. Nah, kita naik unta, kemudian nanti setelah kita di pos, kita akan mendaki Gunung Sinai ini gitu loh. Lumayan berat karena batunya bukan, atau tangganya menuju ke Gunung Sinai bukan tangga yang kayak bikinan manusia, tapi batu-batu alam. Jadi ada yang pendek, ada yang lebih tinggi gitu loh, dan butuh perjuangan. Nah, kalau kita nggak kuat, ada orang-orang yang tinggal di sekitar Gunung Sinai, itu yang disebut dengan suku Baduin, dia yang membantu kita buat ngangkat kita, atau kita kayak digendong gitu. Digendong. Tapi dengan extra cost tentunya ya, dengan extra cost gitu. Dan perjuangan banget ya. Itu kita bisa bayangin ya, gimana Musa waktu itu harus berada atau menaiki Gunung Sinai ini untuk menerima 10 perintah Allah. Nah, jadi waktu kita sampai di atas, biasanya tuh udah matahari udah terbit ya, udah dari gelap gitu. Kemudian kita jadi sampai di atas, kita matahari terbit, wah kita bersyukur banget kita bisa ada di sana. Dan kita harus balik lagi dengan yang melalui jalan yang sama. Betul. Jadi memang kalau buat yang orang tua, terus udah gitu mungkin yang kesulitan berjalan, mungkin nggak disarankan sih ya. Karena waktu kita naik waktu kita mendaki itu juga nggak ada toilet gitu loh. Nah, kita harus pakai pampers gitu. Kalau kita harus pakai pampers. Itu jadi udah diinfo dulu dia hari sebelumnya deh ya. Kalau mau naik pakai pampers. Wow. Ini banget ya, menantang banget. Kita naik onta ya, kan onta kan berlutut dulu. Dia waktu naik onta tuh kan jegluk gitu loh, ke depan ke belakang gitu ya, kita kayak terguncang-guncang gitu kan. Nah, kalau kalau kita biasanya tuh saya suka bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo bawa bantal dari pesawat. bukan nggak jadi bantal. Ya. Buat tatakan. Buat tatakan. Sakit, gitu loh. Buat tatakan dan itu juga melindungi juga buat yang pria sih. Buat yang pria
kan dia kejepit juga gitu loh, dia tempatnya Iya, iya. sampai kita duduk duduk nyaman gitu loh ya kan, kita mau naik onta, jadi melindungi juga dia apa buat yang, jadi buat pria dan wanita tuh juga oke lah, maksudnya yang wanita buat bisa buat ganjilan yang belakang, yang pria bisa buat ganjil di bagian depan gitu. Apakah Seperti itu. kesempatan untuk naik onta ini hanya di tempat ini, Ci? Maksudnya Iya. dari sepanjang perjalanan ini kesempatan untuk Oh bisa, mencoba naik onta tuh bisa. di sini. Kalau misalkan gini, saya udah kayak udah pengen seolah-olah kita udah naik onta tapi kita nggak mau ke Gunung Sinai, kita bisa lakukan juga naik onta tapi di parkiran ya, di Jericho, di kota Jericho. Di situ juga ada onta yang ya kita cuma buat foto-foto, Bisa sewa. bisa sewa. Tuh. Tapi Tapi kita kalau naik ontanya ke Gunung Sinai ini lebih menantang ya, Ci ya. perjuangan lah, jadi nggak semua. Perjuangan dong pakai pamper segala. Pertama kita udah pertama karena kita naik onta tuh ya kanan kiri kita juga pasti lecet ya, Lis. Ya. Gak tahu, Ci, nggak pernah naik onta saya. Sakit kah itu? Sakit. Berapa harga naik onta, Ci? Ditanya, Ci. Sekitar 30 ya. Saya belum update lagi, sekitar 30. Yang terakhir tuh 30. Nggak murah. Ya, 30. Dirupiahin berapa, Ci? Siapa ya? Bu Edi, Bu Yana ya, Bu Yana. Elvilda. Ya, sekitar 30, Bu. $30. Oh iya, ngomong-ngomong kalau misalkan di Mesir itu, mungkin kalau kita pergi ke Holy Land itu yang kita sebetulnya setiap negara mempunyai mata uangnya sendiri-sendiri. Tapi yang biasanya dibawa adalah US dollar. Jadi kalau kita di sana hitungannya posisi bulan Juni gunung apa tuh? Panas nggak bulan Panas Juni? nggak, Ya, Ci? Bulan Juni. Panas, musim panas. Musim panas. Karena bulan Juni itu boleh dibilang itu termasuk bulan summer. Dan kalau panas tuh bisa sampai 40 derajat. Wih. Kurang lebih hampir ya. Sama lah seperti Jakarta. Kurang lebih hampir sama seperti Jakarta gitu. 40 jadi, panas banget loh, Ci. Panas banget, bahkan lebih panas. Jadi dia nyengat banget. Dan kalau kita pergi di bulan Juni, kita jangan bawa pakaian. Kita kalau bisa pakai pakaian yang apa ya, you can see gitu loh, yang tangan buntung. Tapi kalau kita pergi ke gereja, kita tidak boleh menggunakan harus pakaian pakai kain. Buntung. Harus pakai kemeja yang dengan outer lagi, yang tertutup, atau kita pakai outer, betul. Gitu. Dan apa namanya, nggak semua orang sih mau naik ke Gunung Sinai ya, karena harus bayar harga. Pertama, jam tidur dia biasanya kan dibangunin tengah malam, jam 1, jam 2 udah persiapan, terus kita naik mobil dulu mau ke poin yang pertama itu Saint Catherine. Dipegangin nggak pawang ontanya satu-satu? Jadi maksudnya ontanya tuh ada strukturnya nggak gitu? Iya. Tapi ontanya itu nggak sampai naik ke atas ya, dia cuma sampai di pos yang terakhir, kemudian kita turun, dan situ kita mulai melakukan pendakian gitu. Gitu. Jadi memang menantang banget gitu. Nggak, rata-rata sih ya kalau yang udah berumur nggak pada mau naik ke atas. Nah, yang challenging buat anak-anak muda, mereka tuh excited banget karena mungkin mereka pikir, oh gue kayak seperti mendaki Gunung Rinjani kali ya. Musafir. Tapi kesempatan mungkin mencoba naik onta, Ci, juga terus udah gitu dengan pendakian yang menantang. Kalau anak muda sih ini challenging kali ya. Selain juga experience yang didapat di Gunung Sinai mungkin berbeda kali. Jadi biasanya ini kita ke Gunung Sinai itu di midnight gitu ya. Di midnight itu kita mulai mendaki Gunung Sinai, waktu matahari terbit kita udah sampai di atas gitu. Jadi basically ini seharian dong, Ci ya. Maksudnya porsi untuk ke Gunung Sinai ini memakan waktu 1 harian ya. Kita acara turnya tuh cuma ke gunung ini aja. Alfa, kalau yang nggak mau ikut, aku nggak pernah ngitung treknya sih. Cuman pulang pergi itu bisa 3 jam ya. Berapa jam gitu kira-kira? Ya, bisa sekitar 3 jam sampai 4 jam. Bisa sekitar 3 sampai 4 jam. Itu tergantung speednya kita. Naiknya, kecepatannya gitu ya. Kalau yang lelet ya ketinggalan pasti. Yang lelet udah sampai di atas ketinggalan, ntar turunnya pasti ketinggalan. Tapi kita pasti tungguin. Gitu. Nah, kalau misalkan ditanya, Ci, kalau misalkan Bu Alfa, aku nggak mau naik ke Gunung Sinai, ya ngapain? Ya udah enjoy hotel. Nah, makanya posisi kita taruh hotel di Sharm el-Sheikh itu adalah bagi mereka yang nggak mau ikut mendaki ke Gunung Sinai, mereka bisa enjoy hotel.
mereka bisa enjoy hotel. Karena rata-rata di Sharm el Sheikh itu hotelnya bintang 5. Jadi bisa ngelihat, oh ada siapa tuh? Nyoman Suryadi join. Ada mereka bisa foto-foto, view-nya bagus. Seperti itulah kira-kira gambarannya, Lis. Kalau Jadi menikmati yang tidak ikut ke Gunung Sinai bisa menikmati kota yang modern di Sharm el Sheikh gitu ya, Ci ya. betul, Tapi betul. kalau yang mau mencoba pengalaman naik ke Gunung Sinai ini harus ikut acara tur yang 1 hari ini. Betul. Jadi ini itu berupa opsional juga ya, Ci ya, acara itu ke one Gunung day Sinai trip. ini, Ci. One day trip enggak. Kalau Gunung Sinai udah masuk di dalam itinerary, cuman opsionalnya itu Oh, adalah mau ikut atau enggaknya ontaknya, silakan ontaknya, gitu ya. ontaknya, Ontanya betul, berbayar. ontanya dan suku Baduinnya itu kalau kita mau nggak kuat, terus kita mau digendong, dibantu sama orang suku Baduin itu kita ada ekstra lagi, itu bayar lagi, Hmm. gitu. Tapi ada beberapa tur yang memang udah memasukkan ontak juga di dalam itinerary-nya. Jadi kalau nggak mau diambil ya udah, berarti dia non refundable, gitu aja. I see. Oke, itu tentang Gunung Sinai ya. Ada pertanyaankah dari peserta tentang Gunung Sinai mungkin? Karena di gunung inilah Musa menerima 10 perintah Allah ya. Betul. Pantesan waktu Musa turun dia ini ya Ci ya, mungkin capek ya Ci ya, udah naik gunung capek-capek, nyampe bawah pada bertingkah Tapi lagi ya. kasihan ya. Kenapa saya bilang memang Musa itu tidak bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Padahal dia yang terima 10 perintah Allah gitu. Tapi karena di tengah perjalanan ya, kita kan tahu ceritanya di dalam Alkitab ya, gimana waktu bangsa Israel berjalan, terus udah gitu kemudian bersungut-sungut, tengah malam bawa senter ya, Ci? Iya, boleh juga ada yang bawa senter, bisa ada yang bawa senter, tapi apa namanya, biasanya kita nggak pakai ontanya bisa silo gitu, tapi kita boleh kalau kita mau bawa senter buat nanti membantu kita untuk mendaki, tapi bukan buat jalan waktu si onta jalan gitu loh. Jadi waktu kita jalan tuh benar-benar pure gelap. Seperti itu, tapi nggak pernah tergelincir. Iya. Iya. Ada pengalaman apa lagi Ci di Gunung Sinai ini? Mungkin ada peserta yang punya experience yang unik gitu. Rata-rata orang pada males ya, rata-rata orang pada males ya. Sebagian yang apa namanya, karena abis dari Gunung Sinai itu kan kadang-kadang ada yang lecet juga, jadi kadang-kadang mereka mau mandi atau apa suka perih gitu. Jadi ya kalau yang udah berumur mah rata-rata mereka skip ya, kebanyakan ya, yang biasanya gitu ya, mereka skip nggak mau gitu. Tapi yang udah tanggung lah, saya udah ke Israel, saya harus lah semua tempat saya harus Iya ikut. betul. Mereka excited Mungkin banget. Betul. yang udah pergi, maksudnya ini kesempatan gitu loh, datang ke Holy Land. Pas trekking nggak ada Oh, nggak ada jual minum. Ya. Jadi kita harus bawa minum sendiri. Memang itu bener-bener challenging banget. Ini pasti gitu. ada persiapan lah Ci ya. Maksudnya Betul. untuk peserta yang mau pergi ke Gunung Sinai pasti tour leader akan informasikan semua persiapan yang harus dilakukan untuk bisa melewati rute ini gitu kan ya. Karena rutenya memang menantang kan. Ya bagus. Ini adalah pengetahuan yang bagus buat kalian yang berencana pergi. Emang acara ini dibuat supaya kita tuh dapat insight, wawasan dulu sebelum kita pergi tuh, kita tuh juga bisa menyiapkan dulu apa yang harus kita prepare, bukan cuma fisik, tapi juga mungkin keuangan, apa semuanya harus disiapkan. Nah ini salah satu acara yang mendukung untuk persiapan ya. Kita berlanjut lagi dah ya dari Gunung Sinai, mari kita cross border Ci selanjutnya ya Ci ya. Mau menuju ke Taba ya. Oke, kita cross border ini salah satu contoh gambar. Dari Sinai menuju ke Taba itu udah kita mau meninggalkan sisi Kairo, Mesir, dan mau masuk ke Israel. Ya, kurang lebih itu perjalanan mungkin sekitar 3 jam lah ya, 3 jam ya. Sekitar 3 jam kita sampai di border. Ya, di border. Kalau dari kalau misalkan di border itu kita maksudnya gini, bus dari Mesir itu nggak bisa masuk ke Israel. Ganti bus, Ci. Sorry, kalau kita nginepnya di Saint Catherine itu 3 jam, tapi kalau kita di Sharm el Sheikh tergantung hotelnya, nggak terlalu jauh gitu loh. Nah, kalau masuk ke Israel berarti kita harus
udah goodbye, bye-bye sama guide-nya Mesir, dia nggak boleh masuk ke Israel. Dia selesai sampai di situ aja gitu. Jadi kita ganti bus, kita ganti apa, Oke, ganti ya. ganti guide, kita pindah lah gitu. Kita harus jalan menuju ke Taba border untuk masuk ke daerah Israel gitu. Sekarang setelah masa pandemi dari Mesir ke Israel pasti dia perlu cek ini PCR kali ya, Ci ya. Sekarang iya, sekarang kalau Jadi saya di Mesir update di sih dari teman PCR. saya, aku sih update dari teman saya karena saya belum balik lagi juga ke sana. Setiap kali kita keluar masuk border kita pasti PCR dan itu artinya extra Mm-mm. cost gitu ya Iya. untuk setiap kali kita PCR gitu. Dan apa namanya, kita harus garap koper sendiri gitu dari Mesir mau masuk ke Israel. Jadi biasanya tuh di depan, terus kemudian apa mau masuk imigrasi Mesir, terus mereka kita di X-ray lagi, semua barang bawaan kita di X-ray lagi, terus udah gitu kita kurang lebih jalan kurang lebih 1 kilo lah ke perbatasan Israel, kita garap koper masing-masing. Makanya disarankan kita bikin diri kita sesimpel mungkin waktu kita berpindah dari Taba menuju ke Israel. Itu karena lumayan jauh dan nggak ada yang bisa bantuin kita. Jadi kita masing-masing harus lihat koper kita sendiri. Ya udah, terus masuk ke sisi Israel, sampai sampai di Israel nanti kita langsung dijemput sama kayak di sana gitu. Ada kartu exit, mungkin nanti kalau teman-teman bisa bergabung atau diberikan kesempatan untuk pergi, mungkin akan dijelaskan karena detail banget, ada exit card, nggak boleh turun dari bus dulu ya kan. Guide akan bagi kartu exit imigrasi di Mesir, terus udah gitu exit cardnya nggak boleh hilang, ada banyak lah gitu ya. Mungkin apa namanya, local guide nanti dia bisa bantu untuk urus troli, tapi setelah kita dapat kartu exit baru kita turun dengan membawa bagasi masing-masing gitu. Mm-mm. Oke, sekarang kita setelah melewati border, berarti kita sudah berada di Israel side ya, Ci. Kita mulai dengan kota Bethlehem, kota kelahiran Tuhan Yesus. Oke, Ci, kita start dengan objek pertama ya. Kita ke gereja ini, Ci. Gereja apa nih? Kenaikan Tuhan Yesus ya. Ini gambar apa nih, Ci? Oh, ini lokasi di Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun. Ini di daerah Yerusalem. Ya, kita akan mengunjungin, di Yerusalem kita mengunjungin Bukit Zaitun. Ini gereja namanya Ascension Chapel. Di sini di gereja ini jadi dia nggak besar, gerejanya kecil, mereka percaya di gereja inilah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Jadi dia meninggalkan murid-muridnya dari gereja ini. Ini lokasinya di sekitar Bukit Zaitun. Oh, oke. Gitu. Ini ada gambar tapak kaki ya, mungkin Ya, tapak kakinya kayak ini Yesus. tapak Betul. kakinya Tuhan Yesus ya. Betul. Terangkat ke surga. Tuhan Yesus. Iya. Ini gereja. Namanya Ascension Chapel. Tuhan Yesus terangkat naik ke surga di Kisah Para Rasul 19 ya. Di Kisah Para Rasul 19. Mungkin teman-teman nanti bisa baca-baca juga bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah itu tapak kakinya di situ. Iya, I see. Kita Dan lanjut ke gereja di daerah berikutnya, Bukit Ci. Zaitun ini biasanya Sorry. di daerah Bukit Zaitun ini apa namanya, suka banyak copet. Oh, gitu ya. Iya, suka banyak Kita copet. tetap harus waspada lah ya kemanapun kita traveling. Dan mereka ngerti bahasa Indonesia. Jadi Wow. kalau kita seragamin dulu nih, kalau misalkan di bus dibilang ya, kalau kita udah di daerah Bukit Zaitun, ingat ya, pokoknya tas harus ke depan semua, nggak bisa ke belakang, karena kalau tas ke belakang udah milik bersama, ya kan, kita harus pegang tas di depan, terus udah gitu kita bilang, nanti kalau misalkan saya bilang, semut, oh maksudnya hati-hati ada semut, jadi kita nggak bisa ngomong copet, karena mereka ngerti bahasa Indonesia copet itu apa. Pakai Jadi kode kita pakai ya. istilah, pakai kode. Gajah atau semut. Nah, kita mesti hati-hati apa namanya di sekitaran daerah Bukit Zaitun ini. Nah, ada beberapa tempat sih yang dikunjungin di daerah ini, banyak gereja ya namanya. Jadi kita udah masuk sisi Israel. Kan Tuhan bilang waktu kita masuk ke Israel artinya tanah yang berlimpah penuh dengan susu dan madu. Jadi memang disinilah sejarah
perjalanan Tuhan Yesus dimulai gitu ya. Dan yang pertama kali atau misalkan yang kita bisa kunjungin adalah di sini, gereja di mana Tuhan Yesus terangkat, namanya Ascension Chapel. Kemudian dari situ tinggal nyebrang aja, nggak jauh, kita pergi ke gereja yang namanya Paternoster. Paternoster itu adalah gereja Doa Bapa Kami. Betul. Di sini tertulis bahwa doa Bapa Kami dalam berbagai bahasa. Jadi ada bahasa Indonesia ada, bahasa Sunda juga ada, bahasa Korea ada, berbagai macam bahasa. Diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa di gereja Paternoster ini. Dia lokasinya nggak jauh, cuma jalan kaki. Jadi untuk pergi ke dua tempat ini nggak terlalu jauh gitu ya. Kita turun dari bus, kemudian kita masuk ke sini. Terus kemudian apalagi ya Lis ya, gereja ada Taman Getsemani ya. Kita mengunjungi juga Taman Getsemani ya. Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itu ya, ini tuh ya. Di sini lokasi Taman Getsemani itu dia ada apa namanya? Ada taman. Terus kemudian mungkin nggak ada fotonya ya, di mana Tuhan Yesus berdoa, peluhnya bercucuran seperti darah, dan dia bilang begini, ya Bapak, kalau bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi, kalau bisa lakukan cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Nah, waktu Yesus berdoa, dia bergumul di sini, peluhnya bercucuran seperti darah, dan orang-orang rata-rata yang masuk ke gereja ini gerejanya gede juga gitu, mereka ya itu di depan itu mereka pada berdoa, mereka mengingat akan penderitaan Tuhan Yesus, pergumulan Yesus, ya. Mereka pergi ke sini gitu loh. Dan mereka mengingat, dan mereka biasanya berdoa di sini, dan sebagian mereka pada nangis lah di sini gitu ya. Nangis ya. Iya. Tapi Cik, ini kalau ibadah-ibadah yang kita lakukan di gereja itu maksudnya kita bisa lakukan di sana atau harus booking tempat atau gimana? Oh, biasanya enggak. Biasanya kalau kita ke gereja itu cuma visit aja. Kita kalau mau melakukan ibadah bukan di dalam gereja seperti ini, karena gereja ini kan yang datang bukan grup kita aja, tapi kan juga banyak grup-grup lain. Jadi waktu kita sampai di gereja paling kita cuma datang, duduk, kemudian berdoa. Kadang-kadang di gereja itu kadang seperti ini, seperti ada misa juga. Mereka ngadain misa, tapi kita tetap boleh masuk ke gereja, tapi tentunya kita nggak boleh berisik ya. Kita nggak boleh berisik, kita boleh masuk, ikut, terus kemudian kita duduk, kita ambil waktu beberapa saat, ya kita berdoa. Setiap kali kita datang ke gereja, pasti kita berdoa lah. Kita membawa semua permohonan kita, semua pergumulan kita, ya di tempat yang berbeda-beda lokasinya, dan biasanya selalu diberikan kesempatan untuk berdoa. Dan karena banyak tempat yang dikunjungin, kita nggak pernah bisa ngadain kebaktian di dalam gereja itu, kecuali mungkin ada beberapa spot. Jadi nggak semua gereja kita kebaktian yang lama gitu loh, Lis. Ada beberapa tempat yang kita bisa kebaktian sedikit, singkat gitu, nyanyi itu lagu, terus dari itu ada mungkin doa gitu. Tapi tidak semua gereja kita bisa lakukan seperti itu, mengingat waktunya gitu. Waktunya. Tapi ini kan berarti acara perjalanan Holy Land ini berarti maksudnya termasuk juga dalam acara wisata lah. Maksudnya ada local guide yang menjelaskan sejarah, menjelaskan cerita tentang tempat tersebut gitu kan ya Ci ya. Jadi mungkin soalnya ada beberapa pertanyaan dari peserta, kalau kita join dalam grup tour Holy Land tuh apakah kita ibadah terus kah sepanjang jalan? Berdoa terus kah gitu? Apakah ini bukan jadi wisata dong gitu? Tapi sebenarnya tetap juga ya, karena di dalam setiap tempat pun ada di explore. Iya, betul. Nampak jelas perjalanan Tuhan Yesus dan kisah kehidupan Tuhan Yesus, kisah kehidupan dan kisah pelayanannya gitu loh. Waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia dan melakukan karya-karya pekerjaannya. Jadi sebetulnya juga bisa buat menghemat waktu, kita juga bisa ibadah. Yang pasti sih setiap hari namanya ziarah. Jadi otomatis setiap hari kita harus berdoa, mungkin kita bisa nyanyi di bus, atau mungkin kita bisa bikin renungan supaya menyingkat waktu, di bus juga bisa gitu. Jadi kita waktu masuk ke gereja ya udah kita tinggal masing-masing berdoa aja. Gitu Lis, ini jam 8.15 loh. Oh masih banyak lagi yang kita harus kunjungi. Iya, makanya ini objeknya banyak ya Ci ya. Kita agak persingkat mungkin Ci, ini selanjutnya kita ke Via Dolorosa, ini tempat waktu Tuhan memikul salib kali ya Ci ya.
Ya, Betul nggak? wah ini menarik banget. Kenapa? Karena di Via Dolorosa ini apa namanya jalan di mana Tuhan menapaki Bukit Golgota dengan penuh perjuangan, penderitaan, kesakitan, dan dia harus melepaskan haknya ya. Dan perjalanan ke sekarang di Via Dolorosa ini kanan kirinya udah pasar, Lis. Oh, jadi Ya, wah kurang rohani kah suasananya? iya, iya. Kalau kita masuk atau kita ngelintasin jalanan Via Dolorosa ini, kita nggak bakalan bisa apa kanan kiri itu banyak godaan banget. Semua orang udah pada berjualan di sana, berjualan souvenir, berjualan apa namanya minuman, berjualan baju banyak sekali yang dijual kanan kirinya. Tapi di tengah keramaian itu kita akan melewati beberapa stasi ya. Semua agama maksudnya gini, baik Kristen maupun Katolik akan melalui jalan yang sama. Hanya bedanya kalau akan melalui jalan yang sama, betul. Kalau di Kristen itu hanya 12 stasi aja, percaya 12 stasi. Sedangkan di Katolik itu ada 14 stasi. Nah, di stasi yang pertama itu waktu Yesus terjatuh, dia manggul salib, halo Iin ada join. Dia manggul salib terus dia jatuh. Ya. Terus selanjutnya kalau nggak bisa saya jelasin secara rinci ya. Waktu Yesus ketemu dengan Maria terus dia bilang itu di stasi berikutnya tuh 1, 2, 3. Jadi setiap stasi itu ada ceritanya. chapel kecil. Jadi kita bisa masuk mungkin ada sebelahnya Lis. Oh, itu udah ya. Ada chapel kecil, kita bisa masuk, kita bisa berdoa. Namanya Jalan Via Dolorosa, kita mengingat sengsaranya Tuhan. Gitu. Bagaimana dia menanggung dosa-dosa kita yang harusnya bukan bagiannya Tuhan tapi dia ambil gitu. Terus kemudian sampai terakhir berujung di stasi 12. Ini belum sampai ke sini yang versi Katolik, Lis. Yang stasi Katolik. 12 itu adalah waktu Yesus sudah mati, dia tergantung di antara dua penjahat. Nah, kemudian mayatnya diturunkan. Jadi kita semua kalau Kristen dan Katolik sama-sama nih di stasi 12 nih, terakhirnya nih. Cuman kalau yang Katolik setelah stasi 12 yang Katolik setelah stasi 12, 13 dan 14-nya di lokasi yang sama. Ada nggak, Lis? Gambarnya? Enggak ambil gambar. Cuma Via Dolorosa cuma ini gambar. Nanti endingnya kita ke Bukit Tengkorak. Berapa jam dari awal apa? Sambil ibadah apa? Via Dolorosa sambil ibadah enggak, Ci? Oh, enggak. Berapa jam dari awal? Ini jalanan doang kan ya, Ci ya? Iya, dia jalan. Jadi kita jalan aja. Dan itu apa namanya, karena kanan kirinya pasar kadang-kadang ada yang nyasar juga gitu ya. Bisa belok ke kanan, belok ke kiri gitu. Nah, kita mesti istilahnya harus pakai kacamata kuda lah. Kacamata kuda karena tempat belanjaan masih banyak gitu loh. Masih banyak dan kita harus sampai di stasi 1, stasi 2, kita ngikutin terus sampai di stasi yang tadi saya katakan 12 itu Kristen dan Katolik semua sama. Tapi kalau untuk Katolik dia sampai stasi 13 dan 14-nya ada di lokasi yang sama. Yesus diturunkan mati, diturunkan dan kemudian dia dikubur di situ ya. Jadi orang-orang pada biasanya menyaki yang versi Katolik mereka bawa minyak atau wewangian mereka di atas batu itu, batunya tuh wangi sekali. Kenapa? Karena mereka datang peziarah-peziarah dari seluruh dunia datang untuk meminyaki kuburan Yesus versi Katolik. Tapi kalau dari versi yang Kristen, ini yang versi Katolik, tempat ini bukan? Ini versi Katolik, betul. Nah, Yesus ini dari yang sebelah kiri tuh dia udah mati di antara dua penjahat, dia diturunkan, kemudian dikuburkan di sini, di tempat yang sama. Jadi setelah berjalan stasi 1 sampai dengan stasi 14, Katolik di tempat yang sama. Tapi kalau Kristen beda. Kristen itu pindah Bukit Tengkorak. Itu lokasinya lumayan agak jauh. Namanya disebut Bukit Tengkorak. Kalau teman-teman bisa lihat itu gambarnya seperti kayak ada gambar hidung, terus mata yang bagian kiri sebelah atas gitu. Ini Tuhan Yesus dikuburkan di taman, di tempat gardennya Yusuf Arimatea. Dia menyerahkan tamannya untuk
dijadikan sebagai kuburan Tuhan Yesus. Gitu. Namanya Garden Tomb. Nah, biasanya list kita kalau yang versi Kristen, kita ngadain kebaktian di sini. Kita ngadain kebaktian di sini. Memperingati penguburan Tuhan gitu ya. Memperingati benar-benar penderitaan dan kesengsaraan Tuhan. Juga di tempat ini juga diadakan perjamuan kudus. Gitu. Nah, ini itu lokasinya Tuhan Yesus, kuburnya dia kecil. Kalau yang versi Kristen di sini, jadi versi Kristen sampai 12, nggak ada 13, 14. Kalau versi Katolik dia di lokasi yang sama sampai 14 lokasi. Kalau Kristen sampai 12 aja, kemudian udah selesai, kemudian pindah kuburnya ke Taman Yusuf Arimatea ini. Gitu loh. Kecil, nanti kalau masuk, orang bisa kok masuk itu bergantian gitu. Melihat dan foto. Yang sebelah kanan ini ya? Betul. Dan dari tempat ini pula Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Yang disebut dengan Paskah. Gitu. Jadi di tempat ini kita banyak lah. Kadang-kadang kita bikin ibadah, kadang-kadang bisa Roh Kudus turun gitu. Banyak terjadi manifestasi juga di tempat mujizat ini. Ya. Gitu. Kita berlanjut lagi, Ci. Setelah dari Bukit Tengkorak, kita ke gereja ini, Gereja Padang Gembala. Gereja Padang Gembala ya, di sini di mana para gembala menerima kabar gembira tentang kelahiran Yesus. Itu apa tuh, Ci? Via Dolorosa apa? Ini yang tadi tanya berapa jam. Orang luar kuat nggak kira-kira? Orang tua kuat nggak? Orang tua bisa. Bisa, orang tua bisa. Itu tapi tidak menanjak, Ci. Ya, Dolorosa itu menanjak nggak jalannya? Agak menanjak sedikit, maksudnya dia gini loh, dia jalannya tuh lurus, tapi kadang-kadang ada sedikit naik gitu. Terus kadang-kadang dia ada naik tangga 1, 2. Nah, kalau pakai kursi roda sih nggak bisa. Kalau pakai kursi roda nggak bisa. Tapi kalau yang masih pakai tongkat masih bisa. Gitu. Itu semua tadi tentang Bukit Zaitun sampai ke Bukit Tengkorak tuh satu lokasi ya, Ci ya? Iya. Nah, ini yang Gereja Padang Gembala ini pindah lokasi, Ci? Padang Gembala juga masih di daerah sekitar Yerusalem masih. Di mana para gembala menerima kabar gembira tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, di sini juga itu kan ada tuh tentang mempersembahkan emas, menyan dan mur, itu ada replikanya. Jadi dia ada chapel di situ juga, kita juga bisa kebaktian di situ ya. Sebetulnya semua tempat di Israel kita bebas sih menggunakan gereja untuk kita bisa kebaktian. Tapi sekali lagi Lis, waktunya nggak cukup. Itu karena banyak yang harus kita kejar. Ya. Kejar di acara program tour itu supaya semua gereja bisa kita masukin. Dan kadang-kadang juga waktu kita punya waktu nggak bisa lama-lama karena chapelnya kecil, gerejanya kecil, sementara di luar ada grup lain yang mau masuk, jadi mesti gantian. Gitu. Jadi bergantian ya. Betul, seperti itu. Ini Gereja Padang Gembala, terus lanjut ke Gereja Nativity ya, Ci ya, ini ya, tempat kelahirannya ya. Di sini Gereja Nativity adalah di sini di tempat yang dipegang itu, yaitu mereka percaya bahwa Tuhan Yesus lahir di sini. Palungannya. Iya, ini di Bethlehem. Ini rame banget dikunjungin peziarah, terutama waktu saat 25 Desember, 24, 25. Antriannya bener-bener parah banget. Dan masuk ke tempat ini tuh kecil banget. Gerejanya besar, tapi untuk masuk ke tempat ini tuh jalannya sempit banget dan harus bergantian. Terus kita mesti nunduk kayak kita di bawah meja gitu loh, Lis. Gantian. Habis itu selesai. Jadi kita harus cepat. Pada mau foto di spot ini ya soalnya ya. Betul. Dan mereka mau. Tapi Ci ngomong-ngomong mau lihat di mana Yesus lahir. Ngomong-ngomong itu kalau gereja-gereja yang kita kunjungi ini itu masih aktif dipakai beribadah oleh orang lokal atau cuma dijadikan tempat wisata Ci sebenarnya? Ada jam-jam tertentu yang orang lokal juga mereka ibadah. Mengadakan ibadah ya. Betul. Oke. Berarti kita juga tetap harus prepare waktu untuk masuk dan sebagainya dong, Ci ya? Iya, betul. Baiklah, kita lanjut lagi, Ci. Kita ke... makanya nih, banyak ya objeknya. Tapi ini sekilas saja, Ci Alfa ceritakan tentang... Ini selanjutnya tembok ratapan, The Wailing Wall. Tembok ratapan.
tembok ratapan Ini itu bebas ya kayaknya, bukan berupa gereja ya, kan ini. tembok ratapan itu dia kan outdoor tempatnya. Itu tembok ratapan nih orang percaya ya, tembok ratapan itu adalah tempat di mana yang paling suci, dan mereka anggap tempat yang paling penting oleh orang Yahudi ya. Apa namanya, mereka ini cuma tinggal sisa dindingnya aja loh, Liz. Jadi udah nggak ada bangunan yang utuhnya lagi gitu loh, karena cuma tinggal sisa dinding bait sucinya aja di Yerusalem. Apa namanya, ini dibangun oleh Raja Herodes dulu. Kemudian apa namanya, dulu tuh apa namanya, panjang sekali, kalau bisa dibayangin 485 meter sepanjang apa tuh, Liz. Mengelilingi Tapi kota ya. sekarang udah tinggal sisa cuma tinggal Bagian kurang aja. lebih 60 meteran aja lah kira-kira begitu. Ya 60 meteran aja. Dan mereka percaya di sini tuh tempat yang syekinah, tempat di mana Allah hadir, ya, tempat di mana Tuhan Yesus hadir. Dan di tempat ini mereka tuh berdoa, mereka berdoa kepada Tuhan. Tuh ada yang nanya, Ci, di balik tembok itu ada apa? Di balik tembok ini ada Masjid Al-Aqsa, Dome of the Rock yang kubah emas ini. Oke, kita lihat ini ya dari jarak dekat, dan ini kalau yang sebelah kiri itu dari atas bukit mungkin, atau dari mana Nah, ini posisinya? Liz, aku tambahin sedikit, kalau di tembok ratapan itu orang-orang itu mereka tuh pada berdoa. Jadi kalau orang Yahudi tuh kalau berdoa tuh begini. Ya, mereka kan pakai topi tuh, yang orang yang itunya kan. Mereka yang orang laki-lakinya tuh pakai topi ini, topi Yahudi lah gitu. Mereka berdoa, mereka begini, mereka ngapain sih doanya sampai begini? Mereka kalau berdoa tuh sambil goyang badan gitu loh. Mereka ngeratapin dosa-dosa mereka. Jadi mereka tuh minta ampun. Terus udah gitu mohon pertolongan Tuhan. Nah, biasanya di tembok ratapan itu, Liz, di situ mereka tuh yang datang ke sana itu udah dikasih tahu lah sebelum turun dari bus. Biasanya kita yang para peziarah, kita bawa permohonan doa kita tulis di kertas. Terus nanti kita selipin di dalam tembok ini, ada kayak, dia kan dari bebatuan, ada lubang-lubang. Kita masukin permohonan doa kita di situ. Apa yang menjadi pergumulan kita, kerinduan kita masukin ke situ. Kita percaya Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita waktu kita berdoa di tembok ratapan. Jadi sebetulnya kembali lagi sih, kalau kayak begitu jadilah sesuai imanmu gitu. Kalau kita percaya, maka kita pasti menerima apa yang kita doakan. Nah, apa namanya, waktu di tembok ratapan di situ kan ada yang kayak kursi gitu, tapi mereka tetap bedain loh, Liz. Jadi gini, kita masuknya itu antara laki sama perempuan nggak boleh jadi satu. Buat orang Yahudi itu harus dipisahkan. Jadi misalkan laki-laki sebelah, aku lupa, laki-laki sebelah kiri atau sebelah kanan gitu, wanita sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi masing-masing punya jalur yang berbeda. Sebelah kiri wanita di sebelah sini kiri, yang pria sebelah kanan. Nah, waktu selesai berdoa kan kita maju tuh, kita taruh doa-doa kita diselipin di tembok. Waktu kita mau selesai berdoa, kita nggak boleh putar balik badan gitu, nggak boleh, Liz. Kita nggak boleh putar balik. Jadi kita jalannya tuh harus mundur, tradisi mereka. Ya, jalannya kita harus mundur, jalan mundur ke belakang sampai kita keluar dari lokasi tembok ratapan. Gitu, ada batasnya. Seperti itu. Tapi itu biasanya di info, dijelasin lebih lanjut sama guide lokal di sana. Gitu. Nah, iya, berarti lanjut kita lanjut ya ke balik tembok ini ada Dome of the Rock ini ya. Dome of the Rock. Ya, Dome of the Rock. Dome of the Rock ini sebetulnya yang jadi gereja apa ini? perebutan. Kubah emas itu, kubah emas. Perebutan antara Muslim dan Kristen, karena dia juga selain adanya di kota lama Yerusalem, dia juga ada di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa. Ya, jadi ini tempat sebetulnya Muslim mengklaim ini tempat suci mereka. Kristen juga mengklaim ini juga tempat sucinya kita juga gitu. Katolik juga sama, Kristen Katolik sama. Kenapa? Karena dia anggap di tempat ini begini. Kalau yang Muslim bilang gini, yang Muslim bilang di sinilah dimulainya perjalanan Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj. Itu kalau yang bagi yang Muslim. Nah, kalau yang Kristen percaya bahwa
di sini pertama kali tuh Abraham mempersembahkan Ishak. Tapi mereka bagi orang Yahudi percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya menjejakkan kaki. Pertama kalinya keluar dari ada satu nggak ada fotonya. Dari tempat ini, di daerah tempat ini, sekitar tempat ini, sekitar Dome of the Rock ini. Makanya sampai hari ini nih tempat ini jadi perdebatan dan jadi perebutan gitu antara antara Muslim dan Kristen gitu ya. Ini Jadi cuma bisa dilihat dari jauh, semua Ci. umat Yahudi tuh percaya banget, Lis, Tuhan Yesus tuh pasti datang yang kedua kali di sini gitu. Dan kubahnya itu kan apa ya, dibilang kubah emas tuh lumayan, tulis gede juga, 20 meter lah kurang lebih lah. Apakah kita Ini bisa mendekat besar. ke tempat ini atau cuma bisa dilihat dari jauh, Ci? Dia nggak bisa masuk ke dalam. Kita bisa masuk hanya sekitar halaman aja. Ada yang kalau kita lagi hoki, kita bisa masuk tuh foto di belakangnya, backgroundnya bener-bener pure si Dome of the Rock ini, kubah emas ini. Tapi kadang-kadang ada jam-jam tertentu nggak bisa masuk juga. Jadi kita hanya bisa foto dari jauh, dari atas. Gitu. Iya. Di Ini ada wanita pertanyaan. harus pakai tutup kepala ya kalau berdoa di sana? Enggak harus pakai tutup kepala. Baju kita bebas, enggak masalah. Tapi ya itu cuman tinggal cara selesai berdoa, jalannya kita mundur. Gitu. Itu sebetulnya Itu tadi yang di ada tembok kegiatan ibadah di dalamnya. Di mana? Kegiatan ibadah di mana? Di mana yang ditanya itu? Di tembok ratapan Kegiatan kali ya. ibadah. Kalau di tembok ratapan, orang Yahudi di situ kadang-kadang mereka ada yang bawa buku nyanyian, mereka sambil nyanyi, terus udah gitu mereka sambil goyang badan, mereka penyembahan yang ada di sana ya, terus mereka berdoa. Jadi bukan ibadah secara grup, tapi ibadah. Oh enggak, kalau di Dome of the Rock nggak ada. Dome of the Rock nggak ada ibadah. Itu cuman kita buat foto-foto aja di sana. Gitu. Kalau Dome of the Rock-nya itu saat ini tuh digunakan sebagai masjid atau gereja, Ci? Itu saya masih mungkin sih sekarang karena itu mereka lebih dikuasai Palestina sekarang. Mungkin sebagai masjid kali ya. Jadi ya sampai saat ini Dome of the Rock sama Al-Aqsa ini dikuasai oleh Palestina kan. Iya. Ada lagi pertanyaan kah? Ya, Ci. Boleh kita berlanjut sekarang? Boleh. Waktu kita ternyata terbatas loh, Ci. Nggak cukup menjelaskan begitu banyak. Kita masuk ke Yerusalem dan ini adalah gereja Kana ya, Ci ya. Kita quick aja. Ini gereja tempat peneguhan kembali pernikahan ya, Ci ya. Biasanya pasangan di sini ini ya. Bukan of the Rock, bukan Al-Aqsa, tapi dia berseberangan dengan Al-Aqsa. Satu area. Tapi lokasinya di mana? Di kota tua Yerusalem. Nah, itulah yang saya bilang tadi. Makanya terjadi perebutan. Lokasinya di kota tua Yerusalem, yang nguasain Palestina. Kristen klaim, Muslim juga klaim. Ini yang direbutin. Nah, sedangkan posisinya Dome of the Rock seberang-seberangan sama Al-Aqsa gitu. Tapi jadi rancu juga karena dua agama mengklaim itu punya mereka gitu, sama-sama disebut holy place juga gitu, tempat sucinya mereka gitu. Makanya kan kalau yang ziarah ini ya, makanya kalau yang ziarah umroh mereka juga masuk mereka ke sana juga ya, masuk juga ke Al-Aqsa, Dome of the Rock, masuk. Karena mereka juga mengklaim itu tempat sucinya mereka. Kan tadi saya udah bilang bahwa Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad dimulai di situ, yang Isra Miraj itu. Yes. Oke. Ya udah, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke gereja Kana, Ci. Ini gereja peneguhan pernikahan ya. Ya, tempat di sini Tuhan mengadakan mujizat pertama. Yesus mengadakan mujizat yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Mengubah air menjadi anggur diadain di sini. Nah, biasanya peserta di sini
udah bawa cincin kawin dari Jakarta. Karena apa? Mereka yang udah menikah, baik yang baru menikah ataupun yang udah menikah lama, di sini kayak di refresh lagi lah janji nikahnya. Terus mereka boleh tukar cincin juga di sini. Jadi biasanya ada, kan kita ada pembimbing rohani, ya kan? Atau entah ada romo, kita bikin di sini ada chapelnya, ada gerejanya juga. Kita bikin kebaktian singkat lah gitu. Jadi yang mau pakai gereja ini mesti apa ya? Antri gitu loh. Ada Booking. jam-jamnya. Oh jam sekian sampai jam sekian. Biasanya kita dikasih waktu 1 jam gitu kan. Kita boleh pakai. Nanti jam berikutnya udah ada timetable-nya tuh. Abis ini siapa gitu. Jadi udah ditentuin kita harus masuk ke sini jam berapa, jangan sampai miss. Makanya kita kalau di sana tuh pengaturan waktunya bener-bener ketat banget, Lis, gitu. Karena kadang-kadang satu tempat tuh kita seperti ini, kayak kita harus gereja karena kita harus bener-bener tepat supaya kita nggak miss. Kalau kita miss udah ke ini sama grup lain, kemasukan sama grup lain, seperti itu, kayak gitu. Jadi di sini gereja Kana mungkin teman-teman udah tahu lah ya, tempat Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang pertama ya. Dan di sini diteguhkan lagi pernikahan bagi yang sudah menikah. Atau dibilang apa, pemberkatan nikah lah gitu. Gitu. Next. Oke, kita lanjut ya. Next kita ke gereja apa ini, Ci? Jesus in Tabga. Tabga ini yang mujizat 5 roti 2 ikan ya. Tabga adalah tempat di mana Tuhan Yesus mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan di dalam Matius 5 tuh. Kisahnya di Matius 5 ayat 1 sampai 12. Di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Dimulainya adalah dengan Tuhan Yesus memberkati, yaitu 5 roti dan 2 ekor ikan, terus kemudian dipecah-pecahkan, dibagikan kepada semua orang yang hadir, 5.000 orang, bahkan ada sisanya 12 bakul. Seperti sisanya itu seperti ini berupa lapangan atau gereja, Ci? Semua berupa gereja. Di sana masuk bisa foto-foto ya. Itu ikonnya itu yang 5 roti 2 ikan itu mozaik itu ada di lantai tulis. Jadi kita kalau foto bisa kita berdiri di kanan kiri, itunya bisa kena simbol 5 roti 2 ikannya. Ya, ini satu tempat sendiri ya. Iya. Setelah dari tadi Kana ke sini ya, Ci ya biasanya ya. Iya. Terus sekarang kita ke Sungai Yordan, Ci. Ini tempat pembaptisan ya kayaknya ya. Iya. Sungai Yordan. Kalau di sini itu, ini diadain acara juga, Ci, pembaptisan atau harus booking atau gimana? Kapan digambarnya? Maksudnya kapan digambarnya? Kalau di Sungai Yordan ada buat mereka yang biasanya sih kalau udah dibaptis dari Jakarta atau udah pernah dibaptis sih ya nggak ini lagi ya, nggak dibaptis ulang ya di sini ya. Cuman kadang-kadang mereka cuman pengen foto aja, nyobain nyemplung. Betul. Boleh turun ke bawah. Boleh turun, tapi harus sewa baju ya, sewa baju. Jadi dia pakai baju jubah putih, ya pendetanya turun, atau boleh sekalian yang belum pernah dibaptis juga bisa dibaptis di sini. Waktu Tuhan Yesus dibaptis kan di Sungai Yordan ini kan, terus merpati Roh Kudus turun kan di sungai ini, di Sungai Yordan ini. Sungai Yordan gitu. Jadi kalau datang masuk ke lokasi Sungai Yordan ini, kita pasti ngelihat banyak orang yang dibaptis gitu loh, Lis. Pakai jubah putih. Nanti kita bisa ganti baju, ada tempatnya, ada kamar mandinya gitu, buat kita ganti baju. Habis basah-basahan kita bisa ganti baju gitu. Nah, keluar dari sini juga ada toko souvenir juga, kita bisa belanja juga. Begitu. Oke, kita skip lagi, lanjut ke Bukit Sabda Bahagia ini di sini. Oh, Bukit Sabda Bahagia tuh Mount of Beatitudes ya. Beatitudes itu mengenai 8 ucapan bahagia Tuhan Yesus di Matius 5. Berbahagialah kamu yang murah hati, berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Tuhan, ya kan. Pokoknya di Matius 5 di sini ada gerejanya, mungkin ada nggak ya itunya ya? Nggak ada sih, aku cuma ambil gambar. Di sini Tuhan Yesus memberikan 8 ucapan bahagia di Matius 5 ayat 3 sampai selanjutnya lah gitu. Mungkin bisa masing-masing bisa baca sendiri lah gitu. Nah, di sini gerejanya lumayan besar juga. Di sini ada
kalau kita mau bikin ibadah di sini bisa, tapi nggak bisa di dalam gereja. Biasanya kita kalau mau bikin ibadah singkat bisa di sekitaran, atau biasanya penjelasan grup itu di taman-taman di sekitar gereja atau chapel itu. Jadi masuk gereja cuman buat berdoa, kemudian foto-foto, ambil foto, terus udah selesai gitu. Yes. Next slide ya. Ini di Danau Galilea nih. Oke, Danau Galilea. Pasti naik kapal ya, Ci ya? Pasti. Udah termasuk kalau Danau Galilea. Danau Galilea, Danau Genesaret, Danau apa ya namanya ya? Kineret. Nah, Kineret. Ini Danau Galilea, ini Danau Tiberias nih, danau air tawar yang terbesar di Israel. Terbesar di Israel. Dia 166 km panjangnya. Terus dalamnya tuh lumayan, dalamnya juga lumayan, 43 kedalaman ke bawah. Terus panjangnya 21 kilo, lebar 12 kilo. Nah, di danau ini kan kisahnya di mana Tuhan Yesus memanggil keempat murid. Yang pertama, waktu itu kan si Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan mereka kan menjala ikan kan. Nah, di danau inilah pertama kali Tuhan Yesus memanggil keempat muridnya ini untuk menjadi penjala jiwa, meninggalkan kehidupannya nelayan dan kemudian menjadi penjala jiwa. Dan di danau ini pula aneh ya, Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Kok danau bisa ada angin ribut ya? Nah, itulah Tuhan mau menyatakan kuasanya. Di danau ini juga Tuhan Yesus juga bilang, Simon Petrus, kalau kamu percaya kamu jalan di atas air. Tapi Simon Petrus nggak percaya, dia jalan akhirnya dia tenggelam karena dia nggak percaya penuh gitu. Ya, semua kejadian-kejadian tentang pelayanan Tuhan Yesus ya, tentang apa namanya mujizat, banyak mujizat terjadi di danau ini. Nah, kita ngelilingin danau ini, Lis. Pakai kapal ini kelilingin danau ya, Ci. Betul, makan. Nah, di atas kapal ngapain ya? Kita bisa bikin kebaktian di sini gitu. Kita bisa nyanyi. Di situ ada, sekarang sih udah jadi apa ya? Udah bagus lah gitu. Dulu Tuhan Yesus kan pakai perahu kayu, kita mah perahunya udah keren, udah modern. Terus biasanya kalau dari berbagai macam negara, kita bisa, kalau kita kayak dari Indonesia, kita bisa pasang bendera Indonesia. Wah, berarti ini orang Indonesia nih. Satu grup Indonesia, grup Indonesia berlayar di Danau Galilea. Terus kita bisa gitu ya, itu khasnya ya. Terus kita bisa ada sound systemnya loh. Tapi bukan DJ ya di sini ya. Ada sound systemnya, kita bisa ibadah bisa deh pocong-pocong, ya. Worship. Bisa pocong-pocong. Bisa pocong-pocong. Iya, bisa. Ada juga lagu pocong-pocong. Mereka udah sesuaikan sih sama apa namanya peziarah yang datang gitu dari negara mana, mereka sesuaikan lagu-lagunya gitu. Mereka udah ada gitu. Nah, terakhir selesai kita berlayar di danau ini, mungkin kurang lebih 1 jam lah, kurang lebih lah 1 jam. Menepi, terus udah gitu kita makan ikan Petrus. Ikan Petrus kalau di sini ikan apa ya? Mujair. Makan itu ikan ya yang digambar ikan mujair. Iya. Karena disebutnya ikan Petrus ya, Ci ya. Ada beberapa restoran kita bisa makan di Tanurin ya. Kalau di sana tuh makanan maksudnya ini nggak, Ci, akan apa maksudnya bisa accepted nggak gitu? Ada nasi gitu gak? Gitu kan bisa di arrange kan ya? Ada. Kalau dulu ke Israel mungkin 10-15 tahun yang lalu kita tuh repot mesti bawa makanan dari rumah, teri kacang, terus udah gitu mungkin bawa apa namanya nggak tahu ya, rendang, rice cooker, kering tempe, kering kentang, enggak untuk lauknya ya. Untuk lauknya. Tapi sekarang udah banyak, ada restoran Korea, ada restoran Chinese, ada soto ayam, ada perkedel, ada rendang. Nggak susah deh ya untuk makanan ya, nggak akan kesulitan ya. Tapi tetap kita tetap menikmati makanan lokal juga di sana. Itu ikan Petrus tuh, ikan mujair. Ikan Petrus. Iya. Ini ada gambar Gunung Tabor, Gunung Hermon. Ini mungkin view aja kali ya, Ci ya. Iya. Waktu kita ke sana view kan. Kesanalah di Mazmur 133 ya. Kesanalah Tuhan memerintahkan agar berkat-berkat dicurahkan. Ya, naik turunnya ke Gunung Hermon itu mesti pakai cable car.
Satu cable car bisa 2 orang gitu. Dan cable car-nya dia nggak tertutup ya, di outdoor. Jadi nggak semua. Jadi biasanya grup tuh kasih 2 pilihan. Kalau nggak kita visit ke Gunung Tabor, ya Gunung Hermon gitu. Ya, ada juga sih yang bisa visit, ada juga bisa yang visit 2, tapi otomatis di dalam paket turnya bayar lebih mahal karena kita ngunjungin 2 gunung gitu. Tapi benar-benar waktunya tuh padat banget gitu loh. Gunung Hermon ya sampai di atas ya kita cuma bisa ngelihat aja ke bawah. Terus kalau misalkan terlalu dingin, kadang-kadang juga cable car itu nggak operate list. Jadi sampai di Hermon, lihat musim ya? Sana, ya tergantung musim. Sampai sana, nggak bisa naik ke atas karena apa? Karena kabut terlalu tebal. Jadi dia punya cable car nggak jalan gitu. Jadi kita cuma bisa dari bawah aja, kita berdua di bawah. Gitu. Kalau Gunung Tabor itu tentang Yesus dimuliakan ya. Yesus dimuliakan dan wajahnya bersinar-sinar, kelihatan Yesus dimuliakan lah di atas Gunung Tabor. Nah, di Gunung Tabor itu kalau kita ke Gunung Tabor itu ya kita juga harus nggak bisa pakai bus besar, Lis. Jadi kita masuk ke satu meeting point atau drop point. Dari situ kalau saya sih bilangnya kita kayak naik mobil taksi gitu, kayak wan abut gitu loh, naik ke atas, jalannya kelak-kelok gitu, sampai di atas baru kita ketemu sama Gunung Tabor gitu. Gunung Tabor itu di bagian selatan Galilea ya, Lis. Tuh bagian selatan Galilea. Terus dari danau tadi mungkin ke sini kali. Dari mana? Dari danau tadi lanjut ke sini acaranya. Dari danau, dari gunung, ya. Danau Galilea tadi. Ya biasanya ke Gunung Tabor tuh rutenya. Gunung Tabor, terus ke Tabga yang tadi yang 5 ucapan bahagia. Terus kita mampir ke kampungnya Yesus di Kapernaum, Town of Jesus. Terus ke Sungai Yordan. Biasanya seperti itu rutenya. Oke, ini kita udah hampir habis. Ini terakhir ada di Dead Sea, Gunung Nebo, dan ke Petra, Ci. Ini coba, ini Dead Sea sih, ini apa maksudnya? Bebas ya ini acaranya ya? Bisa... Dead Sea itu sebetulnya kita bisa lihat dari 2 sisi, Lisa. Bisa dari sisi Israel, karena dia panjang. Tapi kita juga bisa mencoba mengapung di Dead Sea ini juga dari sisi Jordan. Jadi kita bisa 2 sisi, karena Dead Sea ini terletaknya di gurun Yudea di Israel, berbatasan dengan Yordan, dengan Jordania. Jadi kita bisa mencoba 2 sisi. Kalau kita nggak ngambil di Israel, ya berarti kita coba ngapungnya waktu kita masuk mau menuju ke Yordan. Udah sampai di Yordan maksudnya, gitu. Nah, asin banget. Baju juga bisa belel di sini. Kenapa? Karena kadar garamnya itu bisa 9 kali dari laut biasa. Kadar garamnya. Terus udah gitu dia kenapa dibilang pasti dijamin ngapung? Pasti dijamin ngapung. Akan tenggelam, Ci. Nggak akan tenggelam, itu bisa lihat. Jadi kita bisa begini telentang, kita bisa sembari tengkurap, tapi kita nggak akan tenggelam tanpa membutuhkan pelampung gitu loh. Dia disebut Dead Sea karena nggak ada kehidupan. Kenapa? Karena kadar garamnya 9 kali lipat dari laut biasa. Jadi benar-benar laut mati gitu. Laut mati, nggak ada kehidupan, ikan nggak bisa hidup di sini karena dia asin banget. Dan dia ada di titik yang paling rendah di bumi, itu Dead Sea gitu. Dia panjang banget loh, Lis, itu Dead Sea itu, karena dia membentang di perbatasan antara Israel side dan Jordania side gitu. Dia 31 mil panjangnya gitu. Terus udah gitu kadar garamnya itu 33%. 33% tuh 9 kali lipat daripada kadar garam biasa gitu. Nah, orang kalau biasanya kamu pasti nyoba ya, Ci ya? Nyoba nyemplung pasti. Banget. Dan di sini mineral-mineralnya tuh bagus banget, Lis, buat kulit kita gitu loh. Ya kadang-kadang ada yang orang tahu nggak, kan di sini kan lumpur laut mati kan banyak juga tuh ya, salon-salon kecantikan yang pakai lumpur laut mati, namanya mud mesh ya. Mud mesh. Jadi lumpur laut mati, jadi mereka percaya karena kandungan garam yang tinggi itu loh, Lis. Kalau kita pakai maskernya nggak apa-apa, tapi hati-hati. Jangan sampai waktu kita ngapung, kita kemasukan
airnya si Laut Mati ini karena asin banget, mata kita perihnya minta ampun. Jadi kalau saya sih selalu ngomong ini, kalau misalkan mau aman ya udah bawa aja Bawa kacamata renang. Betul, Iya. kacamata renang. Buat nyiasatin gitu loh. Itu cuman apa namanya ya rata-rata orang juga main nggak terlalu ini, mereka cuman buat nyoba-nyobain ngapung-ngapung aja gitu loh. Dan itu bener-bener kita terapung, bener kita ngambang di atas gitu. Wah, ini pengalaman Iya, pengalaman juga ya. oke lah. Iya, Jadi pengalaman yang sekalian pasti dicoba tuh jadi ya. yang sakit-sakit Pasti kulit juga penasaran. sakit Sakit kulit, kulit bisa. kudis. Iya benar. Aku lihat sih sebuah peserta yang pergi pasti mau mencoba ini mengapung di Dead Sea ya. Harus cobain. Oke, kita lanjut aja Ci ke Gunung Nebo nih. Gunung Nebo ini makamnya Musa ya kayaknya ya. Iya, Gunung Nebo ini ada di Jordan. Ini udah keluar ya dari Israel ya tadi yang Dead Sea tadi kita udah keluar tuh tadi Dead Sea yang di Jordan. Ini Nebo juga posisinya ada di Jordan. Itu di atas dia. Itu 817 di atas permukaan laut. Kita mendaki atau pakai bus ke sini? Enggak, itu pakai bus. Ada apa namanya? Terus udah gitu di sini di Gunung Nebo ini adalah tempat di mana apa ya? Tuhan ini ya apa ya? Gunung Nebo ini Musa cuma bisa memandang tanah perjanjian dari atas ini. Jadi Musa cuma bisa ngelihat karena Musa nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Yang bawah kan akhirnya Yosua. Dia cuma bisa memandang tanah perjanjian apa namanya dari tempat ini aja. Tapi akhirnya juga Musa meninggal di gunung ini tanpa bisa dan sempat masuk ke tanah perjanjian. Seperti itu, Liz. Tuh, berarti ini udah di Jordan side ya semuanya ya sebenarnya ya. Jadi kita lewat border. Betul, lewat border lagi keluar lagi ya itu. Nah, ini tempat terakhir ini. Dan masuk ke Jordan. Ini spot terakhir di Jordan. Kita ke Petra ya ini ya. Petra, coba Ci ceritain Petra. Salah satu keajaiban juga, salah satu Seven of Wonders juga di Petra ini. Jadi di Petra ini yang dilihat adalah gunung bebatuan ya, batu-batu alam ini terbentuknya dengan luar biasa ya, bukannya ciptaan manusia tapi memang apa namanya yang Tuhan kasih ya memang luar biasa di sini. Nah kita ke Petra ini biasanya kita jalan kaki nih Liz. Oh ada Marnus tuh, Marnus join. Halo Marnus. Berarti di Petra ini kita mendaki atau gimana Ci? Kita jalan kaki. Tapi buat jalan kaki. Orang tua, kita bisa naik dokar. Gitu. Dokar. Lumayan loh jalan ke sini lumayan juga gitu loh. Pulang ini akan perjalanan 1 hari ya di Petra ini one day. Iya betul. Terus kita bisa jalan kaki, terus udah gitu sampai di ujungnya itu kita bisa foto-foto, terus foto grup juga. Nanti kita juga pulang dengan melalui jalan yang sama. Seperti itu. Tapi kalau buat yang nggak kuat, kita bisa naik dokar atau kalau kita di Jakarta bilang naik delman. Satu delman tuh diisi 2 orang. Itu opsional ya untuk dokarnya ya. Itu 65. Terakhir $65 per dokar. PP round trip. Ya. Oke, kita sudah mengakhiri program kita dan ini adalah foto-foto grup waktu Ci Alfa bawa grup ke Holy Land ya. Terakhir tahun berapa Ci? 2019 kali ya ada ya? 19 ya ada. 19 kali sebelum pandemi masih jalan. Habis itu udah pandemi. Iya, oke. Udah nggak jalan. Udah pandemi kita freeze. Gak apa-apa, semua juga sama Ci. Makanya acara ini gue adain supaya kita pun semangat dan kita mulai lagi pemanasan. Belajar lagi juga. Ada yang mau tanya? Ci, pas di Mesir ke Sphinx nggak? Tadi ketinggalan yang awal. Ada pergi ke Sphinx dan piramid ya. Ada. Ikonnya Mesir ya, pergi. Iya. Jadi Ibu Evilda nih
udah pasti siap-siap nih kayaknya nih, udah mau daftar nih. Nanti ya kalau ada grup kita akan sebarkan juga. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau join bisa hubungin. Gracias Tour mungkin akan nanti membuat programnya ya. Atau kalau ada komunitas yang memang kompak sama-sama mau berangkat ke Holy Land bisa bikin, tentukan tanggalnya, nanti kita bisa bantu aturin untuk tiket pesawat dan semua acara perjalanannya ya. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau nanya lagi silakan. Ini udah 2 jam. Ci, kita panjang banget ya. Dari rencana dari rencana 1 jam jadi 2 jam. Tapi benar-benar tempat yang dipergi itu banyak. Jadi kalau kita memang mau niat pergi ke Holy Land, masih banyak tempat belum diituin ya. Belum dijelaskan karena trip 12 8 ya, kalau 8 Holy Land aja. Trip 14 hari, 15 hari itu banyak sekali, dan perjalanan selama 14 hari itu nggak tahu ya, selalu ya kalau kita pergi ke Holy Land tuh kayaknya berbeda sama kita pergi ke tempat-tempat wisata yang reguler atau yang biasa. Selalu kalau kita udah pergi sekali, kayak kepengen 2 kali, selalu ada kerinduan dan selalu ada berkat gitu loh. Makanya kalau orang Muslim itu selalu bela-belain list. Kalau mau pergi umroh, mereka umroh bisa berkali-kali ya. Bisa jual rumah, jual kambing, jual harta bendanya, cuma buat umroh. Sama, sebetulnya hampir sama. Jadi setiap kali kita ada pergi ke Holy Land, kita nampak tilas perjalanan dan kehidupan Tuhan Yesus, kita merasakan berkat, dan waktu kita pulang tuh kita merasakan sesuatu yang berbeda gitu. Wah bener ya, apa yang tertulis di dalam Alkitab, firman Tuhan tuh bener-bener nyata, dan kita bisa lihat, kita bisa alami, kita bisa rasakan sendiri, plus kita dapat bonusnya. Ya. Iya, betul. Saya percaya orang kalau udah sekali pergi ke Holy Land pasti ada dikasih berkat untuk bisa dapat. Ada kedua kali ya. Dan banyak benar tuh ya yang berbeda setiap kali kita berangkat ke Holy Land. Gitu. Iya, jadi perjalanan ziarah itu pasti akan membawa pulang berkat lah ya, karena kan memang pengalaman rohani yang didapat selama perjalanan itu pasti membuat kita tuh bertumbuh dalam iman ya. Keren banget Ci Alfa. Bagus sekali, aku juga tertarik untuk kita lebih mempromosikan lagi. Ya. Dan kita bisa kita bikin grup Holy Land yang bisa mempromosikan destinasi ini ya. Teman-teman yang udah mempersiapkan budget berapa Ci kira-kira Ci untuk perjalanan 12 hari ya Ci ya? Mungkin 30 ada Ci ya? 3.000 lebih kayaknya ya. Mungkin sekitar 3.000, 3.300 ada ya, kurang lebih lah 2 ya. US ya. 3.000-an. Ci rata-rata bangun pagi hari jam berapa? Kita morning call rata-rata tiap hari jam 5, 6, 7 kita udah berangkat dari hotel tiap hari. Tapi selalu ada kekuatan. Jadi ini perlu fisik juga ya Ci ya. Betul. Kita kalau pergi tour itu bukan cuma persiapannya, bukan cuma rohani aja nih mentang-mentang mau ke Holy Land, tapi harus juga tetap siapin fisik ya. Dan Tuhan akan kasih kekuatan buat bisa jalanin 12 hari trip ini yang panjang ya Ci ya. Iya, tapi pasti pengalamannya berbeda. Kalau kita bikin grup sendiri, bisa jadi kalau kita nggak mau bikin, kan kadang-kadang ada yang VIP tuh, bikin grup sendiri, nggak mau bangun jam 5, nggak mau. Itu biasanya harinya bisa lebih panjang, tapi biayanya juga lebih besar. Jadi nggak harus. Kalau yang rata-rata grup 5, 6, 7, 5 morning call, jam 6 breakfast, 7 udah go, pasti begitu. Iya. Kangen ke Korea. Biasanya sih gitu. Kangen ke Korea sama tur. Oke. Korea belum buka ya. Belum buka Korea. Iya. Sementara ini teman-teman memang masih terbatas sekali negara-negara yang bisa kita kunjungi, dan aku akan coba supaya update selalu. Jadi bisa dipantau juga di IG ya, negara-negara mana yang udah boleh buka buat turis. Tapi yang penting kita harus tahu bahwa setelah masa pandemi ini banyak sekali perubahan dan kita tuh harus adaptif ya, kita harus beradaptasi dengan peraturan di negara tersebut. Mau nggak mau kita harus jalanin ya apa yang mereka minta, segala tes, segala download app, segala isi form itu harus kita penuhi karena memang kita harus mau pergi ke negara mereka ya. Oke. Itu tadi dari tanya. Terima kasih Pak Gustaf. Iya. Jam berapa turnya? Biasanya sekitar jam 5. Jam berapa? Jam yang pasti tetap harus siap fisik ya. Iya. Ci Alfa, thank you banget Ci hari ini, sangat berkesan. Ci Alfa cerita panjang lebar. Ci Alfa belum minum, lo 2 jam belum minum Ci. Sampai kering ya tenggorokan. Iya, aku juga excited. Makanya
acara Koper Mami Lisa ini semoga ya bisa berlanjut setiap minggunya. Aku akan coba bawa destinasi-destinasi yang berbeda ya. Thank you banget Ci Alfa udah hadir, udah menjelaskan dengan luar biasa, memberi pencerahan tentang tur ke Holy Land ini ya. So far nanti kita akan coba bikin, moga-moga teman-teman bisa join dalam satu grup, kita bisa join bersama ya, Atalia dan Gracias Tour. Thank you banget Ci Alfa. Sama-sama. Iya, moga-moga Ci Alfa sehat selalu dan kita siap berangkat tur lagi. Pak Hanif itu joinnya udah mau habis. Dari Mesir nih. Iya. Wah, salam ya, moga-moga kita bisa segera ketemu. Ya, oke, sampai saat ini udah 2 jam pasti kita sudahi aja dulu acara ini karena kita harus siap-siap besok udah kerja lagi. Semangat ya teman-teman semuanya ya, sampai ketemu di depan. Thank you banget ya Alfa, thank you ya. Saya percaya kalau kita punya kerinduan untuk bisa mengunjungi dan berziarah ke tanah perjanjian ya, dimulai dari Mesir dulu, masuk ke Israel ya. Saya percaya Tuhan pasti akan berikan kita kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan dalam segala hal. Amin. Ya. Iya, oke. Thank you Ci Alfa, sekali lagi thank you buat semua yang udah nonton. Iya, kita ketemu lagi next time ya. Thank you friends. Dadah. Bye. Oh, ada yang mau view. Ini siapa mau hadir di video? Accept ya. God bless ya semuanya, sehat-sehat. God bless. Thank you, Ci. Aku coba accept nih, ada yang mau join. Pak Hani. Halo. Halo, Pak. Hello. Hi. Thank you for coming. Yeah. It's a great honor to meet you all here. Yeah. Mr. Yeah. Hani, how are you? I heard Bani you from talk. Egypt ya. Yes, From from Egypt. I heard you talk about Holy Land. Bright Star. Bright Star Tours. Yes. Professional. Yeah. Estimate. Nice to meet you, sir. Thank you for coming. I'm happy to by luck see you, like you talk about the Holy Land, and I decide to enter because I just want to tell you, really we're missing you all to come Egypt and Holy Land, and we're ready this time with really great service and good surprises to all our clients. Thank you very much. Yes. Mr. Hani, how about the PCR test? Yeah, the regulation now that you should to make in Indonesia PCR test to enter Egypt, and only one time you will make it in Indonesia. Then when you come to Egypt, no need to repeat. So no need to repeat. No need to make PCR another test. PCR. So Yes. just bring the result of Indonesian side. Exactly. And you went to cross to Easy, Israel. Exactly. When you cross to Israel, you should to have another PCR to enter Israel. So we will make it for you in Cairo before you depart. Also, the PCR test, the net 70 hours or 72 hours, exactly. You know all the rules. 72 hours. 72 hours, yes. 72 hours. Before enter the Israel side. Before you enter Israel, yes. So we do the. But don't PCR worry, test in hotel? I make the result date exactly before 1 day. So don't worry about that. Oh. Okay, you can arrange that, yeah? Yeah. Yeah, and guarantee will be negative. That's great. Thank you very much. Looking forward to meet you soon. So we wait you in Egypt. Bye-bye. Yes. Thank you. See Second, you. I have someone want to say hello to you by Bahasa Indonesia. Oh, halo. Yeah. Hello. Apa kabar? Halo, apa kabar? Salam sehat. Apa kabar semua? Kami di sini tim Bright Star. Iya. Bahasa Indonesia. Ya, Lagi persiapan Holy terima Land kasih. juga. Lagi persiapan Ya, Holy kami Land. lagi. Oh, Grup yang persiapan. akan Oh, datang. banyak grup masuk ke Egypt. Banyak grup masuk ya. Bagus, Banyak, bagus. Banyak grup Good. mulai masuk. Mulai. Nanti masuk. Mei dan Juni. Ini travel mana?
Nama travel. I'm from Gracias Tour. Gracias. Gracias Tour. Tour, gracias. Ya. Gracias. Tour. Mr. Hani still remember me? Yes, sure. Yes, sure. Thank you. Yeah. Thank you ya. So, Sampai ketemu lagi terima di kasih. sana. I will wait of you in Egypt. Terima kasih. Bye. Ya. Bye. Ya. Tunggu. Dadah. See you Bye-bye. soon. Mr. Hani, Bye-bye. see you soon. Thank you, Ci Alfa. Thank you. Thank you, Liz. Dadah, Ci. Ya, God thank bless you ya. semuanya. Stay God safe, bless you take all. care. God bless, bye. Thank you. Dadah.